Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tridesti Ampulembang. Saya bertugas di UPT SMA Negeri 2 Makassar. Saat ini saya akan membahas tentang menulis teks observasi berdasarkan kelompok diferensiasi. Perubahan zaman secara signifikan juga berdampak pada proses belajar murid. Berbagai metode dipaparkan oleh para ahli bidang pendidikan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih baik. Salah satu proses belajar yang sangat mumpuni adalah pembelajaran diferensiasi yang diusung oleh kurikulum merdeka. Pembelajaran diferensiasi sangat identik dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat sekali kaitannya dengan merdeka belajar, karena keduanya memiliki arah dan tujuan yang sama dalam pendidikan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dipandang sebagai pribadi atau individu yang unik dan berbeda-beda. Begitupun dalam kurikulum merdeka. Keduanya sama-sama menaruh perhatian yang besar pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid untuk dapat meningkatkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Kemampuan mereka adalah acuan terpenting untuk memberikan pembelajaran, persiapan guru dalam memutuskan strategi pembelajaran yang akan diterapkan, semuanya berasal dari identifikasi terhadap profil dan kebutuhan murid yang berbeda-beda, sehingga murid dapat terlibat penuh selama pembelajaran berlangsung. Perasaan mereka bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Di sini, guru harus menyadari bahwa ada lebih dari satu cara, metode, dan strategi untuk mempelajari suatu materi pelajaran. Ketika menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengatur bahan pelajaran, kegiatan, dan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh murid. Pada proses pembelajarannya, materi teks observasi merupakan salah satu pembelajaran yang meningkatkan kemampuan murid pada elemen menyimak. Mereka memerlukan fokus untuk menulis sebuah teks observasi dengan menyimak dan mengamati sesuatu yang akan mereka tulis berbagai informasinya. Mengamati hal yang mereka sukai tentunya akan memberi semangat dalam belajar, bukan? Disitulah letak perbedaan. Pembagian kelompok dengan kelompok seperti biasanya dan kelompok diferensiasi yang dibentuk berdasarkan minat peserta didik. Tentunya, dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini tidaklah mudah. Berbagai intrik masalah dan hambatan selalu saja ada. Salah satunya yaitu tentang waktu yang kita butuhkan untuk memetakan kelompok tersebut. Membutuhkan ekstra waktu dan tenaga jika kita memetakan secara manual. Namun, dalam hambatan ini dapat terselesaikan karena adanya teknologi yang dapat kita padu-padankan. Misalnya, pemanfaatan Google Form. Google Form dibuat oleh guru dan secara langsung dibagikan kepada murid melalui pemanfaatan grup WhatsApp yang sudah ada. Hitungan 1 atau 2 menit, kita akan mendapatkan informasi berbagai acuan pembentukan kelompok mereka. Kolaborasi antara pelajaran diferensiasi, kemampuan guru dan siswa pada teknologi tentunya sangat berpengaruh. Teknologi dalam bidang pendidikan membawa hal positif yang dapat dikembangkan dan dikolaborasikan bersama dengan kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran ini yaitu murid dapat menulis teks observasi berdasarkan pengamatan. Murid memiliki peluang yang jauh lebih baik ketika mereka mengamati suatu hal yang mereka sukai. Pelaksanaan pengelompokan diferensiasi di kelas memberikan banyak ruang positif pada setiap kegiatan murid. Mereka antusias belajar atas tugas pengamatan yang dilakukan.
Dalam hal ini, mereka merasa seperti tidak terbebani dalam belajar karena kesenangannya mengamati hal yang mereka sukai. Pengelompokan diferensiasi proses yang pada strategi ini membawa minat siswa lebih rileks untuk melaksanakan pembelajaran. Melalui materi ini, pelibatan yang memiliki program center utama, yaitu murid dan guru. Kolaborasi memadai di dalam kelas akan memberikan bukti sepanjang proses pembelajaran. Refleksi dan umpan balik yang saya lakukan setelah pembelajaran ini memberi gambaran yang positif dari tanggapan siswa setelah belajar. Mereka senang dan bahagia dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan minatnya dalam hal belajar. Tidak seperti belajar biasanya, kadang mereka tertekan dan kurang tertarik. Saat belajar kelompok diferensiasi ini, mereka belajar bersama teman-teman yang sama-sama menyukai hal tersebut, sehingga memberi peluang yang baik untuk segera menyelesaikan tugas, melengkapi tugasnya, bersama-sama mengerti dengan apa yang mereka diskusikan. Bahagia bukan? Perlunya pembelajaran berdiferensiasi di kelas karena mengingat begitu banyaknya kebutuhan siswa yang harus dipenuhi. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan karena setiap individu itu berbeda dengan yang lainnya. Begitu juga setiap siswa di dalam kelas, pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi didesain agar guru bisa melakukan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan memerhatikan bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana minat murid terhadap materi pembelajaran yang kita akan berikan, lalu seperti apa profil belajar murid. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu juga memerhatikan strategi diferensiasi yang sudah dibentuk dalam 3 bagian, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam proses penilaian, guru menggunakan penilaian berjenjang dalam setiap kelompok diferensiasi yang sudah diterapkan. Harapannya, semua murid bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran sehingga lingkungan yang aman dan nyaman pun dapat didapatkan oleh murid.